kutip siksa diri saya bahwa saya harus closing setiap hari. Dan saya tidak mau tidur sebelum ada closing. Yaitu adalah komitmen yang saya berikan kepada diri saya untuk membuktikan kepada tim, kepada teman-teman saya bahwa ya selain saya berbicara, selain saya menulis, saya juga membuktikan bahwa ya saya juga seorang penjual yang handal gitu. Dan sudah begitu banyak hal yang kami lakukan, kami dapatkan dari aplikasi, dari buku yang saat ini saya sudah terbitkan. Dan ini alhamdulillah belum di grand launching, ini sudah hampir habis 1000 buku ya dalam waktu kurang lebih. Ya mudah-mudahan ini cetakan ketiga saya lagi menunggu. Jadi sekarang promosinya agak slow karena bukunya belum datang dari penerbit. Ya mudah-mudahan segera. Tetap aja closing tapi ya itu belum di. Kalian, yes. Malam hari ini saya akan memberikan sedikit intisari dari buku yang saya tulis karena judulnya adalah fundamental. Kenapa fundamental dan ada subjudulnya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah tidak lekang oleh waktu. Ya, saya tidak ingin ketika kita belajar sales mengikuti sebuah tren, gitu. Tapi kita melupakan namanya pondasi. Pondasi itu untuk mengetahui berapa tinggi sebuah bangunan akan dibangun, ya, berapa lantai yang akan dibangun, tentu saja kita akan melihat seberapa dalam pondasi itu digali. Dan saya kira kita sudah paham semua di sini. Jadi kalau sebuah bangunan dia berlantai 30, kita sudah tahu seberapa dalam pondasi dari bangunan itu. Ya. Profesi kita juga sama. Seberapa jauh kita akan terbang, seberapa jauh kita akan melangkah, itu tergantung dari seberapa dalam pondasi yang kita bangun pada diri kita terhadap profesi itu. Sebuah bangunan ketika kita mau membangun bangunan tinggi, dengan tinggi misalnya 30 lantai tadi, dengan pondasi rumah, kira-kira apakah kita bersedia, misalnya itu sebuah hotel, apakah kita akan bersedia untuk menginap di hotel itu, mungkin selama 10 malam, dikasih gratis, tapi pondasi yang dibangun, pondasi yang dibuat adalah pondasi rumah. Saya kira tidak akan ada yang mau. Kenapa? Takut ambruk. Nah, di dalam penjualan, pondasi penjualan, apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita dapatkan dari prospek setiap hari, itu semuanya adalah dalam rangka memperkuat pondasi kita. Ketika kita misalnya dimarahin oleh prospek, dimarahin oleh atasan, ya, mungkin ditolak hari itu oleh 5 orang, ya, sampai di kantor dimarah-marahin. Itu semuanya adalah dalam rangka membangun fondasi supaya nanti suatu waktu ketika kita menduduki posisi tertentu dalam perusahaan, kita sudah sangat kuat, sudah sangat mapan. Sehingga kalau kita lihat di dalam perusahaan, kenapa banyak teman-teman dari sales yang menduduki posisi lebih tinggi? Karena mereka sudah mengalami pahit getirnya profesi ini, ya, segala hal sudah mereka terima, sudah teruji di lapangan dan lain-lain. Sehingga kita malam hari ini kita akan bahas terkait dengan fondasi. Nah, tujuan sebuah bisnis sebetulnya hanya ada 2, ya. Yang pertama adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Seorang sales, kedua-duanya ini harus menjadi mindset baru, yaitu mindset yang harus terus-menerus kita bahwa tujuan dia berjualan, tujuan dia adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dan kondisi saat ini yang mungkin sangat sulit untuk menciptakan pelanggan, mendapatkan pelanggan baru, maka fokus perusahaan harusnya ke mempertahankan pelanggan-pelanggannya yang sudah ada. Ya, ini tujuannya. Nah, sebagai seorang sales, fondasi yang pertama yang harus dimiliki adalah apa tujuan dia menjadi seorang sales. Banyak sales yang
menjadi sales itu karena kecelakaan, bukan sebuah tujuan utama. Dia menjadi sales karena tidak diterima di perusahaan lain, ya, di posisi yang dia inginkan, ya, sehingga daripada nganggur, ya ditanya terus-menerus orang tua, ditanya oleh pacar, mungkin istri atau calon mertua, ya lebih baik udahlah kita jadi sales saja. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, ya misalnya dari mertua, itu pacar kamu kerja di mana? Lagi apa? Ya jadi ini, dia jadi karyawan di sebuah perusahaan swasta misalnya. Nah, apa sih tujuan kita menjadi sales gitu? Kalau hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan reward, mendapatkan mungkin jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain, saya kira banyak. Ya, tapi harus kita gali lebih dalam lagi tentang tujuan kita menjadi sales supaya banyak saat ini sales yang ya mereka melamar kerja, kemudian diterima, bosan, kecewa, keluar, ya kemudian coba melamar lagi, diterima, bosan, kecewa, keluar. Itu banyak sekali sales yang seperti ini. Ya kenapa? Karena tadi profesi yang penting ada kesibukan. Profesi ini kadang-kadang hanya menjadi batu loncatan, ya. Batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan baru, untuk mendapatkan pendapatan baru di suatu waktu. Ya, saya belum banyak menemukan yang memang dia melamar karena ingin menjadi sales. Ya, itulah kemudian kenapa banyak sales yang kemudian putus, ditolak sekali, dua kali, kemudian dia keluar karena fondasinya tidak kuat. Ya. Tujuannya tidak jelas. Ya. Tujuan dari kita menjadi sales, kalau saya sendiri adalah helping others, ya, membantu orang lain, ya, menciptakan kebutuhan buat orang lain, kemudian kita hadir di sana untuk membantu orang lain apa yang mereka inginkan. Ya, banyak, saya kira ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau profesi apapun, atau misalnya dia fotografer atau apapun itu, pasti dia ingin sukses di bidang fotografer. Ketika kita menjadi sales yang menjual tentang alat-alat fotografer, maka kita harus memberikan kontribusi bagi pelanggan kita yang memiliki profesi fotografer supaya dia sukses di bidangnya. Ya, bagi misalnya seorang ibu rumah tangga, ya tentu dia akan mencari lemari, mencari kebutuhan untuk di rumah. Maka seorang sales yang baik, yang profesional adalah dia akan membantu seorang ibu untuk menemukan apa yang cocok di rumahnya, kursi yang cocok di rumahnya, meskipun itu bukan produk dia. Dan ini jarang sales yang seperti itu. Makanya sekarang banyak, ya tidak ada kecap yang nomor 2. Tapi mari kita sebagai sales, ayo, ya, walaupun kalau memang produk kita tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, katakan bahwa apa yang ibu cari tidak sesuai dengan yang ada di produk kami. Ya, bahkan saya sendiri saat ini sudah bekerja sama malah dengan kompetitor. Ya, kami jadikan mereka agent untuk menjual produk kami. Kenapa? Kompetitor kami tidak mempunyai jaringan yang luas. Ya, ketika ada pesanan di daerah, misalnya Jayapura, Timika, mereka tidak punya cabang di sana. Ketika kita bersahabat dengan kompetitor, maka dia akan memberikan informasi kepada kita untuk proyek-proyek yang mereka tidak bisa handle. Ya, sebagai sales, ya harus bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan kompetitor. Ya, sehingga nanti ketika ya dia menjalani proses ini, dia akan tercipta ya kebanggaan menjadi seorang sales yang menjadi fondasi yang pertama. Ya, untuk menjadi sukses, ya kita harus jelas tujuannya sehingga kita akan bangga menjalani profesi itu. Nah, ketika kita sudah bangga menjalani profesi itu, apapun yang terjadi kemudian, mau penolakan,
mau kondisi pasar lagi lesu, kita akan bertahan betul dalam perusahaan kita, dalam profesi kita, tanpa membandingkan dengan yang lain. Ya. Kalau misalnya kita banyak diskusi aja ya, jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada mau bertanya silahkan aja ya. Jadi kita ngobrol santai malam ini, ya saya menyampaikan intisarinya, teman-teman silahkan menyimpulkan, dan kalau tidak setuju disampaikan. Ya saya berdiri di sini, saya ada di depan teman-teman, bukan seorang yang benar-benar luar biasa. Ya, produk apapun yang ada di dunia ini pasti punya kekurangan. Saya coba review beberapa alat sebelum saya membeli, misalnya MacBook misalnya, atau laptop yang merek yang lain, itu selalu ada kekurangan, ada kelebihan. Pun manusia seperti itu ya, tidak mungkin, apalagi seorang saya misalnya menjadi sangat jauh. Sehingga dengan nanti kita berdiskusi akan menambah menambah ilmu kita masing-masing untuk sharing kita malam. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Yang kedua, ya, setelah kita bangga dengan profesi kita, tujuan kita sudah sangat jelas, maka rumus yang kedua supaya kita sukses dalam penjualan adalah berapa orang baru yang mengenal kita, yang mengenal produk kita setiap hari. Kalau kita coba melihat tren penjualan dimanapun, ya, pertama kali dia akan tumbuh eksponensial, ya. Ketika orang baru sudah mulai yang mengenal produk kita mulai berkurang, maka dia akan mulai turun. Nah, pada saat menjelang turun atau sebelum turun itu kita harus melakukan sesuatu, baik itu melakukan promosi dan lain-lain supaya orang lain, orang baru ada lagi yang mengenal produk kita. Dan ini saya juga sering lakukan, makanya saya sangat senang ketika ada pertemuan-pertemuan formal, informal, ikut organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi yang bisa membuat kita tumbuh. Tujuannya apa? Untuk ya mendapatkan kenalan-kenalan baru. Banyak orang yang sangat bangga sebetulnya, sangat bangga. Kenal Mario Teguh nggak? Kenal. Kenal siapa lagi? Agim nggak? Kenal, saya kenal. Kenal siapa lagi ya yang terkenal? Sandiaga Uno kenal? Saya kenal. Terus kenal siapa lagi yang terkenal? Hatta Halilintar, oh kenal, itu sering di YouTube dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah dia mengenal Anda? Kalau kita mengenal dia, dia tidak mengenal kita. Gimana mungkin penjualan kita akan terus menurun eksponensial? Banyak juga yang mengatakan, aduh Pak Zul, saya udah kenal semua orang nih di Bogor, di Jakarta. Saya udah promosi kemana-mana nih. Produk saya sudah hampir dipakai sebagian besar orang. Benar nggak begitu? Kadang-kadang kita memang berlebihan juga. Gitu. Kadang-kadang sales, udah hampir semua Pak sudah pakai kita. Ketika ditanya datanya, mereka nggak tahu. Ya, nah, berapa orang baru yang mengenal Anda dan produk Anda setiap hari? Ya, jangan-jangan tetap, atau hanya nambah 1, nambah 2 dan lain-lain. Ya, sehingga mungkin memang salah satu fasilitas yang disediakan oleh Hire Excellence adalah COC ini supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Walaupun memang kita satu grup WA, tapi saya sangat yakin engagement kita belum kuat. Tapi dengan seperti ini kita jadi lebih mengenal satu dengan yang lain. Banyak yang mengenal, saya udah kenal semua orang. Ayo kita hitung, ya. Berapa penduduk bumi? 7 miliar katanya kurang lebih ya. Nanti dicocokkan mungkin lewat 7,5 miliar dan lain-lain. Pertanyaannya, sudah berapa? Oh, dari 7 miliar itu berapa yang sudah pakai produk kita? Tengahnya, Pak Zul ini berlebihan, masa penduduk dunia yang dikasih? Indonesia dong, oke. Berapa penduduk Indonesia? 260 juta jiwa. Berapa yang sudah pakai produk kita? Berapa orang yang sudah kita training? Berapa perusahaan yang kita sudah training? 1 juta? Jangan-jangan belum. Ya,
Ya Pak Jul, ini terlalu besar di 260 juta. Oke lah, Jakarta berapa? Kurang lebih 10 juta siang hari. Berapa yang sudah pakai? Ada 10 juta? Wah, Pak Jul berlebihan. Oke, setengahnya deh, 5 juta sudah. Aduh, Pak Jul udah setengahnya lagi, 2,5 juta. Masih kebanyakan, udah 1.250.000. 650. 325. Sudah berapa yang menggunakan produk kita? Jadi kadang sales terlalu memberikan alasan yang berlebihan. Ya alasan-alasan yang justru sebetulnya tidak masuk akal. Penduduk Indonesia luar biasa. Enggak usah semuanya lah. Udah deh, 60 juta deh. Apakah semuanya sudah pakai produk kita? Semuanya sudah kita training? Saya kira belum seperti itu ya. Ya 6 juta deh. 3 juta deh. 1 juta deh, 1 juta. Oh, masih terlalu banyak. Jadi potensi pasar kita masih sangat terbuka. Sehingga kalau ada sales beralasan, Pak, saya sudah prospek semua orang, Pak, saya sudah keliling menawarkan semua orang, itu berarti kata orang Jawa Timur, your head, kepalamu gitu. Ya. Jadi ayolah kita refresh kembali berapa orang baru yang mengenal produk kita setiap hari. Mungkin banyak cara yang bisa dilakukan, tapi saya tawarkan ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Ya, ada 3 lah ya. Jadi waktu kita dalam satu hari adalah 1.440 menit ya. Ada orang yang selalu capai target, ada perusahaan yang sukses luar biasa. Ada orang yang pertumbuhannya signifikan, ya, tetapi yang lain kok justru berjuang, ya, justru tidak tumbuh, justru bahkan bangkrut dan tutup. Ya itu kenapa? Itu kemampuan kita dalam menggunakan waktu. Nah, hukum yang kedua adalah tentang hukum 250. Bagaimana mendapatkan orang-orang baru. Ya katanya di handphone kita minimal ada 250 orang dalam satu grup minimal. Nah pertanyaannya, apakah 250 orang itu sudah mengenal kita dengan baik? Ya, bukan kita kenal mereka, tapi apakah mereka sudah mengenal kita dengan baik? Kalau belum, ayo mulai besok di grup-grup, ayo kita berbagi sesuatu yang positif sehingga kita bisa dikenal. Hukum yang kedua namanya hukum 1M, 1 meter. Kita latih diri kita, siapapun di sekitar kita dengan jarak 1 meter, ayo ajak bicara. Ajak ngobrol, ya, kenalan, tukaran kartu nama, supaya semakin banyak orang yang mengenal kita. Kemudian namanya ada hukum 500. Artinya apa? Kalau kita ikut di dalam sebuah pernikahan, ya dulu ya, itu yang hadir biasanya sampai 500 orang. Namun setelah kita pulang, apakah ada yang orang baru yang mengenal kita di pernikahan itu? Apalagi kalau pernikahan pejabat atau acara-acara meeting, gathering, ya, apakah ada orang baru yang mengenal kita di sana? Nah, dengan teknik ini, ya mudah-mudahan bisa meningkatkan berapa orang baru yang mengenal kita setiap hari, yang mengenal produk kita setiap hari. Ya. Masalahnya yang terjadi adalah bukannya kekurangan prospek, bukannya kekurangan calon pelanggan, tapi mereka malas berkenalan dengan orang baru dengan berbagai alasan. Ya tadi kalau di lift kan Pak terlalu cepat Pak, kita nggak mungkin ngobrol. Kalau di bis kan nggak enak Pak, orang lagi tidur. Kalau di pesawat kan nggak enak Pak, kita ngobrol dengan orang baru. Ya dia kan mungkin lagi baca handphone, lagi membaca dan lain-lain, nggak enak. Di atas kereta alasannya ada, di bioskop alasannya ada, di kafe alasannya ada. Ya sehingga dia pulang, ya setiap hari tidak ada pertambahan, tidak ada penambahan teman-teman baru, tidak ada penambahan orang baru yang mengenal. Saya bahas 3 dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan trust. Trust ini adalah apa ya? Seperti seorang dokter. Nah, bagaimana kita menjadi seperti seorang dokter ini?
kita sangat percaya pada seorang dokter. Ya. Ibaratnya apapun yang diminta oleh dokter, itu pasti kita penuhi. Ya, termasuk mungkin kita, ya kalau kita punya dokter, kita punya istri, kemudian istri kita mungkin kita lagi program punya anak dan lain-lain, kemudian dokter kita adalah dokter cowok, dan seorang dokter misalnya pada saat kita datang memeriksa ke dia, kemudian istri kita dipanggil ke dalam ruangan dan kita tidak boleh masuk, mungkin sayup-sayup kita mendengar dari seorang dokter, Bu, tolong celananya dibuka. Ya. Seorang suami kira-kira apakah cemburu, apakah curiga? Tidak, ya, tidak ya. Atau ada yang curiga sama dokter? Ya, mungkin seorang istri mengatakan sekalian bajunya Pak, gitu. Sekalian bajunya Dok. Ya, kenapa kita lakukan itu? Karena kita sangat trust dengan seorang dokter. Ya, makanya kadang-kadang ada pertanyaan, Pak Zul, ini di rumah saya ada seperti ini, cocok nggak dengan produk Pak Zul? Saya tidak bisa langsung jawab. Kemudian kita datang melihat dan ternyata tidak cocok, kami sampaikan ini tidak cocok. Tapi kami punya kenalan kompetitor yang sama, perusahaan yang sama, ya. Waktu itu di Kelapa Gading, saya kasih kompetitor, dia bilang nggak usah Pak Zul, saya tunggu Pak Zul aja. Setelah 3 bulan, Pak Zul survei lagi ke rumah saya. Ya, justru itu membuat orang menjadi trust. Ketika seluruh produk kita cocok untuk seluruh orang, sepertinya itu produk bukan produk yang bagus gitu ya. Itu produk yang menyeramkan. Ya, tidak semua produk kita cocok dengan produk orang lain. Justru ketika kita membantu pelanggan kita, prospek kita untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, meskipun itu bukan produk kita, maka disitulah kepercayaan orang terhadap kita akan meningkat drastis. Ya, dan kepercayaan itu harus kita siram setiap hari seperti sebuah tanaman yang harus kita siram supaya dia tumbuh setiap saat dan suatu waktu pasti kita akan panen dari apa yang kita trust itu akan tumbuh terus-menerus dan kita akan panen suatu waktu. Mungkin prospek tadi yang kita bantu tidak menggunakan produk kita, tapi saya sangat yakin dia akan merekomendasikan kepada teman-temannya untuk menggunakan produk kita suatu waktu. Dan ini harus, ya, ini tidak mudah bagi seorang sales karena dia dikejar target. Apalagi misalnya pimpinannya harus apa ya, pokoknya harus jualan, harus capai target dan lain-lain, apapun yang dilakukan, pokoknya harus capai target. Nah, ini yang berbahaya buat masa depan perusahaannya. Ya, saya kira sangat jarang sales yang menyampaikan kekurangan produknya, yang mencoba untuk merekomendasikan produk kompetitornya kepada prospek yang dia temui. Saya kira kita bisa berhitung jari. Tapi ketika itu kita lakukan, justru disitulah sesungguhnya trust akan muncul dan orang akan mengatakan ini sales ini memang sales profesional. Bahkan bisa jadi menurut saya kalau dia adalah pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan pasti dia rekrut kita. Ya, seperti aja setiap hari kita menabung itu adalah sebuah trust. Ya, tapi ketika kita menarik, withdraw, kita tarik uang, ya, uang di tabungan kita berarti kita sedang mungkin berbohong ke kita, ya, ke prospek kita. Akhirnya mereka beli, kemudian mereka kecewa. Saya kira ini 3 dulu. Yang pertama adalah apa tujuannya, fondasi kita harus kuat, ya, supaya kita menjadi sales yang mumpuni, sales yang profesional. Yang kedua adalah berapa orang baru yang mengenal kita dan produk kita setiap hari. Silahkan dipikirkan kira-kira apa yang akan kita lakukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah ciptakanlah trust yang akan membuat diri kita, ya,
disegani ya, disegani oleh kompetitor, bukan ditakuti, tapi disegani, tapi sangat disukai oleh prospek kita. Saya kira itu pengantarnya dulu, 3 ya, nggak usah bahas terlalu banyak, masih banyak ya, kalau kita bahas ini terlalu panjang, tapi kita 3 dulu, sambil kita berdiskusi, atau kita sharing, ya, dari Pak Mek Sandi, ada Pak, siapa lagi tadi, Pak Chandra, mungkin, ada Mbak Riri, ada Pak Martin, silakan, ada Kang Madu, untuk menambahkan, ya, supaya materi kita ini semakin lengkap. Saya kira itu dulu, Ibu Dian. Yes, thank you for share singkat, jelas, dan padat dalam hal gimana caranya fundamental yang sangat dibutuhkan dalam selling ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sampai so far sejauh ini, kalau di kolom chat kan memang belum ada pertanyaan. Apakah masih pada terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sul? Ataukah Bapak Ibu Anda sebenarnya pengen bertanya tapi memang lagi nunggu aja momennya? Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Sul, kira-kira adakah dari Bapak Ibu yang pengen menanyakan sesuatu? Atau kan mungkin sebelum sharing juga udah punya sesuatu yang pengen ditanyain nih berkaitan dengan sharing sendiri. Kan tadi udah membahas soal tujuan yang pertama, yang paling penting gitu kan. Kita harus punya purpose, intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya purpose ya susah. Nah, pertanyaannya, ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan purpose itu? Lalu kemudian sejauh ini seberapa sering kita kemudian fondasi yang kedua, punya orang baru gitu kan, kenal dengan orang-orang baru yang berbeda gitu dari orang-orang yang kita kenal saat ini. Dan yang terakhir kita ngomongin soal trust Bapak Ibu. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan ya dari Bapak Ibu semua? Langsung di-unmute aja kalau ada. Atau mau sharing Bapak Ibu boleh. Atau lanjut? Nah, monggo. Ini coba saya sambil ceki-ceki nih. Oke, kalau jumlah orang sih, karena di sini ada juga beberapa yang dari Honda mah banyak lah ya. Tapi ya itu, kembali. Kadang-kadang itu kita punya 1 di antara 3, tapi yang 2-nya belum ada, atau sebaliknya gitu ya. Makanya ini jadi tantangan buat kita. Kita punya 3-3-nya itu. Oke, kayaknya lanjut dulu deh, Pak. Kita lanjut dulu ya? Yes, lanjut dulu yuk. Oke. Ya, kita membuat kesan kepada pendengar hanya dalam waktu 7 detik. Jadi, supaya orang trust kepada kita kadang-kadang hanya dalam hitungan detik. Ya, kira-kira apa yang mereka nilai kira-kira? Sehingga mereka mengatakan, ini orang layak dipercaya. Ini orang kayaknya nggak layak dipercaya gitu. Ini kayaknya orang pembohong ini. Ini kayak pemain sinetron ini. Ini sepertinya ustadz gitu. Ini sepertinya trainer ini. Ya kira-kira apa yang mereka lihat pada seorang sales sehingga orang kemudian baru melihat, belum ngobrol, orang sudah percaya gitu. Ya. Jadi seorang sales kira-kira penting mana sih message atau messenger? Pesan yang disampaikan atau orang yang menyampaikan? Saat ini loh ya, saat ini. Bisa dicek kira-kira. Apakah pesan yang disampaikan atau orangnya? Yuk, boleh sambil respon aja Bapak Ibu di ini di chat. Menurut Bapak Ibu yang penting yang mana? Message-nya atau messenger-nya? Yang mana? Kira-kira? Kalau saya sih bilang yang lebih penting apa ya? Tuh. Oh, kalau Pak Sandy ngomong orangnya dulu, ya udah deh saya ikut Pak Sandy deh. Iya. Membeli dari, saya kira kita sudah tahu itu udah rumus-rumus apa ya, rumus apapun di trainer, di sales itu orang membeli dari orang yang dia sukai. Betul. Itu sebuah pondasi. Sehingga bagaimana kita ini disenangi oleh prospek kita. Ini kan sebuah pertanyaan.
Kenapa sih? Bagaimana caranya orang menyenangi saya? Ya. Kalau kita tidak disenangi, bagaimana mungkin akan deal, mungkin akan closing. Ya mungkin kita akan paksa suatu waktu. Ya tapi orang akan menyesal, orang akan merasa terpaksa dan lelah. Nah kira-kira apa yang kita bisa lakukan supaya kita ini disenangi oleh orang lain? Ya, oke. Ada yang mengatakan, oke, tunjukkan keahlian kita. Ya, apalagi harus bisa bercanda, oke. Jangan terlalu serius, oke. Ya, semuanya benar. Tugas kita adalah jangan mengatakan, saya kan diri saya orangnya cuek, Pak. Saya kan orangnya memang ya seperti ini gitu, penampilannya memang seperti ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau itu, prinsip kita seperti itu, menjadi diri sendiri tadi, tapi kemudian tidak mendatangkan penjualan, kenapa kita tidak ganti? Jangan-jangan selama ini, jualan kita tidak laris, karena pada saat kita ketemu orang lain, kita lebih banyak bercerita tentang diri sendiri. Ya, rumusnya adalah, semakin banyak kita bercerita tentang diri kita, di depan prospek, maka orang lain semakin tidak respect kepada kita. Dan sebaliknya, semakin prospek lebih banyak bercerita tentang dirinya, maka prospek itu merasa sangat nyaman bertemu dengan kita. Sehingga pada saat ketemu dengan calon pelanggan kita, bukanlah kita lebih banyak bicara. Bukanlah kita lebih banyak bercerita tentang diri kita. Ya, tapi bagaimana mengundang orang lain lebih banyak bercerita tentang dirinya, tentang anaknya, tentang perusahaannya, tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia membangun karir, tentang hobinya, tentang keluarganya. Ketika kita bisa menjadi seperti itu, maka ya kita akan dinantikan di mana-mana. Punya nggak sih teman-teman punya teman di kompleks? Gitu. Pokoknya ketika ada arisan, ketika ada pertemuan, selalu dia bercerita tentang anaknya, bahwa anaknya ada di UI. Gitu. Dia cerita kemana-mana tentang anaknya. Coba suatu waktu, mungkin dia belum ngomong, tiba-tiba dia datang. Hati-hati itu, pasti dia cerita tentang anaknya di UI. Ya. Jadi mungkin ini bahasa-bahasa lama, tapi ini menjadi sebuah fundamental bagi seorang sales. Jangan-jangan kita kurang closing selama ini karena orang tidak menyukai kita. Ya, kita lebih banyak bercerita tentang diri kita dibanding dengan prospek. Orang sekarang kemampuan mendengarnya itu saat ini sudah mulai berkurang. Ketika kita lebih banyak bercerita tentang, pada saat kita presentasi misalnya, di depan prospek, ketika kita bercerita tentang keunggulan produk kita dan lain-lain, orang tidak akan mendengar, orang akan main handphone. Tapi ketika kita meminta mereka, kira-kira apa kebutuhannya, tentang prestasi perusahaannya, maka ya presentasi pada hari itu ya akan dirasakan nyaman oleh prospek, walaupun kita tanda kutip tidak merasa nyaman, tapi kita harus mengorbankan tanda kutip perasaan kita ya dibanding dengan mempertahankan ego kita. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo dimanapun kita berada di lingkungan sosial kita, bagaimana kita disenangi oleh orang lain. Ya, jadilah pendengar yang baik di sana. Karena di ada beberapa ya di Muslim juga ada hadis ya mengatakan bahwa ya tidak usah menceritakan kelebihanmu di depan orang lain karena tidak ada sesungguhnya orang yang mau mendengarkan itu. Ya, kecuali kita sudah di atas panggung ya, itu kita bisa sampaikan ya karena kita ya diajarkan di PLT seperti itu. Tapi pada saat kita ketemu dengan orang lain, orang baru,
bagaimana caranya ya kita dalam waktu sekian detik orang langsung tertarik kepada kita. Misalnya seorang ibu ya, tapi jangan mengada-ada nih. Kita tahu dia prospek kita misalnya, kita lagi mungkin satu pesawat dan lain-lain ya, kita membuka pembicaraan. Ya, jangan mau kemana Bu? Jangan, itu basi gitu. Ya, tapi kira-kira apa yang bisa dipuji? Ketika ada anak kecil misalnya dia bawa, maka berceritalah tentang anaknya itu. Lucu banget gitu. Sekolah di mana deh? Pasti ibunya senyum-senyum. Ya, jadi pintar-pintarlah kita tanda kutip menjual diri. Ya. Nah, kita kembali tadi tentang trust dan mungkin kita disenangi itu dalam waktu 7 detik orang menyenangi kita kira-kira karena apa? Ya mungkin pertama adalah senyum. Ya, Mbak Riri selalu berbagi tentang smile voice. Ya, dan kalau kita dengar Mbak Riri itu bicara, kita tidak melihat orangnya, tetapi kita tahu dia tersenyum. Dan ini kami lagi latih juga untuk customer service kita, karena kita saat ini mencoba untuk closing lewat telepon. Bagaimana kita menjadi customer service yang disenangi, ya, bukan dalam waktu 1 menit, 2 menit orang memutuskan telepon itu, tapi justru ingin berlama-lama. Ya, bicara dengan tanda kutip customer kita dengan satu smiling voice. Jadi senyum nih ya, semua orang suka pada senyuman gitu ya. Jadi ayo yang mukanya kaku ya mulai saat ini regang wajahnya ya, karena siapapun menyukai orang tersenyum. Siapapun orang yang tidak suka tersenyum pun menyukai orang yang tersenyum. Benar-benar. Adalah nanti rambut ya ditata dengan baik ya. Tidak harus seganteng ini saya kira ya. Tapi maksudnya bahwa ketika kita bertemu dengan orang percaya atau kita, dia akan melihat dari atas. Senyumnya sudah manis, dia akan melihat rambut ya. Acak-acakan apa tidak. Kalau kita sudah sukses terserah lah ya, mau acak-acakan itu urusan lah, orang sudah percaya sama kita gitu. Tapi kalau kita belum punya jabatan apa-apa, kemudian rambut kita acak-acakan, nampaknya orang akan takut bertemu kita. Apalagi kondisi sekarang. Yang berikutnya adalah selain akan memandang wajah, rambut, dia akan melihat sepatu. Ya, sepatunya bersih apa tidak. Ya, teman-teman coba lihat, sales yang memiliki sepatu yang bagus, orang yang datang ke rumah kita menggunakan sepatu yang bagus, bukan yang bagus ya, yang bersih, biasanya kita menganggap dia adalah orang yang profesional. Tapi coba lihat kalau mereka datang rambut acak-acakan, sepatunya kotor, kira-kira apakah kita mempersilahkan dia untuk bertemu kita? Saya kira tidak. Dan berikutnya adalah busana. Busana ini tidak harus seperti ini, tapi rapi gitu ya, disesuaikan dengan acara ya, atau sesuai dengan ciri khas kita. Ini tentu diperdebatkan, boleh, nggak ada masalah ya. Ini tawaran dari saya. Ya teman-teman, saya kan orangnya memang kayak Steve Jobs, ya tidak memakai jas dan lain-lain. Itu dia sudah sukses gitu ya. Orangnya mau pakai apa juga orang pasti dengar. Ya Apple gitu loh. Gitu. Ya tapi bagi seorang sales ini benar-benar kita harus perhatikan busananya itu harus rapi, bersih dan lain. Ini kita belajar di EQ-Selling. Siapa yang saya sudah ikut loh, ya, yang belum ya nanti ikut kalau ada ya. Jadi sebelum Anda diterima oleh prospek maka Anda harus lolos visual test terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita diterima oleh orang lain maka kita harus lulus tes visual test. Ini layak nih orang ini saya masuk ke rumah saya. Layak nggak nih orang ini saya temui berlama-lama di kantor saya? Lama orang ini ya, cocok nggak orang ini saya temui atau cukup staf saya aja? Karena ingat dari jauh orang tadi sudah akan melihat, oh iya orangnya profesional. Padahal belum ngobrol gitu. Ya sehingga balik lagi pada seorang sales, ayo kita memperhatikan penampilan kita.
Berikutnya yang keempat adalah egois. Prospek kita itu egois. Termasuk kita, sangat egois. Ya. Jadi kita harus memuaskan prospek kita tentang fondasi keempat ini, egois. Kita sudah sama tahu lah, atau mungkin coba kita lihat ya di handphone kita, di foto kita, di foto ya, foto grup. Kalau tidak ada diri kita di situ, ya pasti kita mengatakan bahwa foto itu pasti tidak bagus. Walaupun semua orang mungkin gagah, artis gitu, atau teman SMA sudah sukses semua berfoto, kita nggak ada di situ, maka foto itu adalah foto terjelek di dunia. Ya, tetapi kalau misalnya ada foto jelek, tapi kita ada di situ, maka itu adalah terbaik, foto terbaik di dunia. Ya, karena memang orang itu egois. Ya, nah kita sebagai sales harus memuaskan, ya, egois. Ya, sifat egois ini yang dimiliki oleh prospek, ya, untuk balik lagi tadi bercerita banyak tentang dirinya, tentang hobinya, tentang keluarganya. Ya. Nah, ini foto, ya, ini foto terbaik yang saya miliki. Karena saya ada di situ, maka foto ini bagus. Tapi kata Kang Sandy ini, wah itu foto jelek banget itu. Kenapa? Dia nggak ada di sini. Bro Martin juga, itu mah jelek semua tuh. Karena kenapa? Nggak ada fotonya di sini. Kang Madu juga mengatakan, nah itu mah fotonya jelek banget ya. Kenapa? Nggak ada fotonya di sini. Nah, itulah egoisme kita gitu. Ya, yang memang ada di dalam diri kita. Nah, kita sebagai sales memanfaatkan sifat itu yang dimiliki oleh kita semua, ya, menjadikan sifat egoisme itu sebagai bahan buat kita untuk berbicara dengan prospek, untuk berkomunikasi dengan prospek, ya. Oke, sampai di situ ada yang mau sharing? Ada yang bertanya sih Pak. Kalau Boleh. Ini yang pertama pertanyaan dari Bu Intan. Kalau tipe orangnya pendiam, ya? Yes. Kalau tipe orangnya pendiam atau pemalu untuk mencari kenalan baru, apa berarti kita termasuk orang sales? Oke, banyak pertanyaan gitu ya, sama lah, leader juga sama atau apapun. Saya kira kalau masuk Pak Martin ini soal ditanya, apakah seorang pemimpin dilahirkan atau tidak gitu ya? Apakah seorang sales dilahirkan atau tidak? Ya kata Mario Teguh ya, kalau tidak dilahirkan ya pasti tidak ada di dunia ini gitu ya. Semuanya bisa dipelajari asal kita mau gitu ya. Saya buktinya ya, saya dari kampung dulu dengan logat Makassar ini saya sangat tidak percaya diri. Ya, saya datang ke Jakarta, bahasa Betawi, bahasa sangat fasih seperti itu membuat saya sangat tidak percaya diri. Saya sering mengurung diri gitu. Ya, tapi ternyata dalam mengurung diri saya punya satu kelebihan. Saya suka baca buku. Disitulah kemudian saya menggali diri saya, sekitar sekarang 600 lebih buku saya, mungkin teman-teman lebih banyak. Saya menggali diri saya, ternyata diri kita bisa berubah. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi seorang penulis, nggak pernah. Tapi dari buku yang saya baca, ya kemudian kepribadian saya berubah. Saya ketemu dengan HR excellence gitu ya, excellency misalnya, membuat saya ternyata ya diri kita bisa diubah. Ya buku saya lahir ini juga karena Pak Martin waktu ikut PLT tentang 8C branding. Waktu itu saya sangat bangga dengan begitu banyak. Saya tahu tentang customer service, saya tahu tentang motivasi, saya tahu tentang leadership, saya tahu tentang sales, saya tahu tentang marketing. Ternyata saya nggak tahu apa-apa. Ya, setelah di sana kita harus kata Pak Martin, Bang Sandy, kita harus punya satu keahlian khusus yang itu harus in-depth, harus dalam, harus kita kuasai. Nah, Bu Intan, dari belajar kita bisa mengubah diri kita. Saya dari kampung ini, ya, dari Makassar ke kampung saya itu 250 kilo.
Ya, nggak pernah kebayang ada di Jakarta bisa menulis. Dan saya juga punya satu yang membuat dulu saya tidak percaya diri adalah ini. Tai lalat dulu diejek dari SD, SMP, SMA, nggak dipanggil saya sebagai Zulkifli. Tapi di sana itu bahasanya ya, tai lali gitu ya, tai lalat. Dipanggilnya seperti itu. Membuat saya tidak percaya diri. Tapi dengan keinginan mau belajar, mau berubah, ya akhirnya alhamdulillah bisa karir melejit, bisa menjadi trainer, bisa menjadi penulis juga. Ya, dari mana? Dari belajar. Ya, jadi oleh karena itu teman-teman, pendiam, yes, nggak ada masalah. Saya juga pendiam, ya. Tapi ketika di panggung, saya nggak pendiam, ya. Karena kalau pendiam nggak ada yang undang nanti, ya. Ya. Ada saatnya kita diam. Jadi ketika kita berbicara tentang kejelekan orang lain, kita diam. Itu lebih bagus. Kita bergosip tentang orang lain, kita diam. Ya, iya bagus kelebihan. Ya, tapi ketika kita menunjukkan keahlian kita, jangan diam. Ya, Bu Intan ya. Jadi sales itu tidak harus banyak bicara, nanti kita bahas di poin berikutnya. Jadi bisa diubah Bu Dian, apapun saat ini ya, yang mungkin kita pendiam, cerewet dan lain-lain, ya itu semua adalah karunia. Ya tinggal bagaimana kita menggunakan itu sebagai kekuatan buat kita. Begitu Bu Dian. Oke. Bu Intan, apakah itu terjawab sesuai dengan pertanyaannya, Pak? Bu Intan? Oh, kalau nggak ada jawab berarti aman ini ya, berarti ya, sesuai dengan harapan yang berdasarkan pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henry Chandra. Sudah banyak berkembang mengenai sales dan sudah pembicara, dan juga pembicara atau trainer sales gitu ya. Tapi posisi sales masih kurang diminati. Menurut pendapat Bro Sul, bagaimana profesi sales menjadi pilihan dan bagaimana menaikkan image sales ini gitu. Ya, ini di dalam buku saya itu saya bahas tuntas di pengantar ya, di pengantar gitu ya, bahwa memang profesi ini dianggap sebagai pembohong, penipu ya, apalagi itu pencuri waktu, menghabiskan waktu dan lain-lain. Itu image yang negatif tentang sales. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat, ya, apakah semua sales seperti itu? Saya kira tidak. Nah, kenapa kemudian lahir buku itu? Saya ingin merubah paradigma yang saya sampaikan tadi, bahwa kepada kompetitor, ya, bagaimana supaya orang segan ke perusahaan kita, bukan karena kita mau membunuh mereka tanda kutip, tapi justru ya kita bisa bekerja sama dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka. Ya kita membantu mereka juga, misalnya ternyata harga kita tidak masuk, ya udah kita kasih ke kompetitor untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa bertumbuh. Karena saya kira di dalam dunia ini ketika kita memberi sudah pasti kita menerima. Nah, di dalam pengantar itu saya sudah sampaikan bahwa yang pertama kita harus jujur ya. Kita harus menciptakan bahwa seorang sales itu bukanlah pembohong ya, tapi ketika mereka tidak bisa, produk mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan pelanggan, maka kita harus berkata jujur, ya. Bro Henry nanti kita bahas lah ya, dibahas tuntas di sebelum bab 1 ya, kalau nggak salah kurang lebih 20 halaman itu saya bahas khusus tentang paradigma sales, paradigma lama dan paradigma baru, ya. Sales itu tidak punya ya memang selama ini menjadi profesi kecelakaan gitu. Ya, bukan menjadi profesi yang diincar, ya menjadi profesi yang yang didambakan setiap orang. Ya bahkan ketika kita ditanya oleh calon mertua, kamu kerja apa misalnya, ya kita mengatakan kadang-kadang ya sales eksekutif atau konsultan atau key account ya, padahal sales juga. Kenapa? Ya karena kita takut ya. Orang mencela kita karena kita seorang sales gitu. Bahkan di mana-mana kalau kita ada reuni, seorang sales itu duduknya paling cepat datang dan duduk di pojok. Kenapa?
Kenapa kira-kira? Dia tidak bangga dengan profesinya. Kenapa tidak bangga? Dia tidak berhasil di sana. Ya, tapi sales-sales hebat di mana-mana ya, mungkin pakai mobil. Ketika ada reuni mereka pakai mobil dan lain-lainnya. Mereka ini adalah sales-sales yang sukses gitu. Itu Bro Henry. Yes. Oke, Pak Henry ya, sudah terjawab. Bukunya belum? Pak Chandra nanti dibaca tuntas lah. Yes. Iya. Saya ada masalah nih tadi mau ngomong, mungkin kelamaan Zoom gitu. Ya. Ya, saya sependapat sih, cuman memang di dalam pekerjaan profesi sales memang profesi yang terakhir atau jadi pilihan. Tapi positifnya bahwa kalau kita lihat di industri gitu, eksekutif yang tangguh tuh berasal dari sales. Statistiknya tuh di atas 80-90% tuh yang kokoh gitu setelah jadi CEO itu dari sales. Nah, cuma tadi saya ngajak Bro Sul diskusi itu kenapa gitu. Kita kan ada Herbawan Kartajaya, ada James Gui, ada yang lain-lain gitu, termasuk Pak Martinja ngomong mengenai sales gitu kan. Tapi tetap sales itu ngangkatnya susah. Saya yang mudah-mudahan setelah itu Bro Sul lah ya. Karena yang setelah itu kan udah nggak ada lagi terlalu banyak nama yang sales. Kalau di luar sih banyak, seperti tadi Peter Drucker gitu. Nah ini tantangannya supaya gimana dunia sales ini, profesi sales ini dicintai. Karena dia kalau kita sebagai sales, Bro Sul juga sebagai sales kan, di kantor kita bisa sombong bahwa sales itu ujung tombak gitu, nggak ada ini nggak jalan gitu kan, kurang lebih kan seperti itu. Nah tapi di dalam kita bergaul di satu kantor pekerjaan, ya baiknya setiap profesi itu memiliki andil yang sama-sama penting gitu. Nah cuma tadi saya karena tadi saya kesulitan gitu untuk nggak tahu untuk online gitu. Tapi intinya saya sependapat dengan Bro Sul, cuma bagaimana kita menaikkan profesi sales ini supaya tetap berkembang gitu aja sih. Itu aja Mbak Dian, makasih. Oke, Pak Henry. Keren ya. Keren Pak Henry. Ya, saya juga 17 tahun lebih Pak di sales, jadi tahulah gitu kurang lebihnya. Oke. Tinggal pengalamannya ya. Mau komentar Pak Sul? Ya, ini memang tantangan besar kita ya dalam dunia perselesan ini, karena ada oknum lah ya yang melakukan penipuan-penipuan. Ya bahkan kemarin juga saya berbelanja online, ya ternyata saya tertipu juga. Kemudian akhirnya sangat hati-hati gitu. Selalu ada seperti itu, tapi yang penting bukan kita gitu ya. Bahkan di kantor kita sendiri kita tidak ada lagi namanya bawa meja dan lain-lain. Pokoknya benar-benar yang dimunculkan adalah keahlian dalam menjual gitu ya. Jangan berbohong, yaitu yang benar-benar kita sampaikan bahwa produk kita tidak sesuai dengan klasifikasi yang diminta oleh prospek, kita sampaikan itu. Bahkan kami menyampaikan bahwa lebih baik kita gagal dalam penjualan pertama daripada kita berhasil tapi kita membohongi pelanggan kita. Jadi mulai dari kita masing-masing, ayo berikan yang terbaik buat prospek kita, jadilah ahli di situ, ya, sehingga orang lain justru kalau bisa mengejar kita. Ini saya kira challenge. Dan berikutnya memang kita ini menjadi sales itu karena kecelakaan gitu ya, dan tidak belajar banyak. Ketika kita mengikuti sesi-sesi sales gitu ya, nggak tahu mungkin yang sudah mapan yes lah ya, kayak Astra dan lain-lain yang perusahaan sudah mapan itu tidak ada masalah ya. Tapi perusahaan-perusahaan baru yang mau mencoba mendapatkan pasar, ini challenge buat kita. Karena mereka tidak pernah di training sales, tiba-tiba dia jadi sales, dan apapun dia lakukan untuk mendapatkan penjualan. Ya, sehingga kita berharap dengan buku saya ini, Fundamental Selling, bisa salah satu peran kecil saya ya untuk teman-teman sales dalam melakukan penjualan. Saya kira itu tambahan dari saya.
Oke, ada satu pertanyaan lagi, masih bisa Pak? Ada satu pertanyaan dari Mbak Riri. Mbak Riri, Mbak Riri. Waktunya udah habis, nggak apa-apa. Enggak, bisa. Oh, bisa. Di-unmute aja, monggo. Iya, aku mau tanya, Pak Sul. Siap. Aku lebih tertarik kepada gini. Aku sih melihat teman-teman di sales itu kadang-kadang lebih sering, saya nggak bisa ini generalisir ya, cuma maksudnya yang saya lihat di company yang memang saya singgah gitu ya, kadang-kadang yang ada how to impress aja, nggak, maksudnya sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar sincere untuk menjual, tapi untuk impress dirinya bahwa dengan berbagai pernak-pernik, tapi akhirnya juga ketika menjual gagap-gagap gitu loh. Entah itu karena skill yang belum dilatih, sehingga kemudian kayaknya kalau saya lihat lebih besar pasak daripada tiang. Mereka menampilkan semua yang harus kece badai, tapi skillnya nggak di-improve gitu loh. Yang mereka peduli cuma impress and then komisi gitu loh. Belum lagi kan sebenarnya ketika sales itu menawarkan produk-produknya, sebetulnya kan akan bukan sekedar oh iya habis itu berhasil jualan, tapi kan koordinasi ke tim dalam, back office dan segala macam kan. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya mereka tuh lepas tangan gitu. Jadi saya sih sempet ya Pak agak punya pengalaman, mungkin ya itu juga pengalaman gak enak, jadi saya bilang kok sales gini banget ya gitu, dijualan habis itu kayak lempar, yang penting komisi jualan lempar gitu, padahal closing akhirnya itu kalau nggak ada back office yang dukung juga kan nggak oke. Nah itu gimana ya Pak Sul? Iya, memang ada di materi berikutnya ini, jadi kebanyakan seorang sales mengatakan, mungkin pemahaman sales di mindsetnya adalah tugas dia adalah sampai closing. Ya. Ketika sudah closing itu urusan departemen lain. Urusan logistik misalnya, urusan servis kalau dia jual mobil dan lain-lain. Padahal tugas seorang sales sesungguhnya adalah seumur hidup. Selama pelanggan itu masih ada dan sales ini masih ada, dia harus terus membangun hubungan baik dengan prospeknya itu. Tapi kebanyakan sales punya mindset bahwa setelah closing ya itu selesai, itu urusan yang lain. Nah, sales seperti inilah yang tadi kita bahas bahwa ini sales yang dicaci, dibenci dan lain-lain. Karena begitu yang disampaikan tadi Mbak Riri, pada saat mereka jualan itu apapun, dia kejar ya, bukan 3 kali sehari lagi, bisa 5 kali sehari. Ya dia ngejar prospek. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dia kejar. Tapi setelah dia closing, dia tinggalkan pelanggannya. Dia kejar bertahun-tahun dengan biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pelanggan itu. Sehingga mindsetnya benar-benar harus dirubah, bahwa setelah closing, sesungguhnya prospek, mungkin sales merasa bahwa setelah closing, tugas saya selesai. Tapi bagi seorang prospek, bagi seorang pelanggan, itu adalah langkah awal menunjukkan bahwa perusahaan dia, dirinya sebagai sales, apakah benar-benar profesional atau tidak. Pada saat kita closing, sales menjual, pelanggan menunggu. Oke, apakah produk saya dikirim sesuai dengan spesifikasi? Apakah dikirim tepat waktu? Apakah mungkin melampaui yang diharapkan? Ataukah ya kemudian setelah closing, prospek menunggu, pelanggan menunggu kapan barang itu dikirim tanpa ada informasi. Ya, inilah kemudian yang tadi menyebabkan kita sebagai pelaku sales atau kita sebagai pelanggan seringkali lebih banyak kecewa menghadapi para sales-sales itu. Itu Mbak Riri. Terima kasih atas sharingnya. Semoga terjawab ya Mbak Riri ya. Yes, Mbak. Udin. Oke. So, lanjut lagi Pak Sul. Lanjut ya, udah jam berapa nih?
Oke, ini jamnya tanpa sadar loh, udah jam 9 lebih 11. Baru jam 8, oke. Masih panjang. Iya, till drop, Pak, till saya drop. Semangat kalau bicara sales ini. Oke, yang kelima adalah mendengar, gitu ya. Mendengarkan. Jadi kalau Mbak Riri siaran itu Mbak Riri lebih banyak bicara atau lebih banyak mendengarkan pada saat mungkin ada bintang tamu ya, ada Pak Martin, ada Bro Daniel, ada Tung Desam, ada James Kwi dan lain-lain. Itu Mbak Riri lebih banyak bertanya, mendengarkan, kemudian mendengarkan atau lebih banyak bicara. Mendengar Pak pastinya Pak, banyak bicara saya narasumbernya Pak. Kalau Mbak Riri narasumbernya pasti lebih banyak mendengarkan, berbicara ya. Sebuah acara akan sangat bagus ketika ya orang lebih banyak bertanya, pertanyaannya bagus, ya kemudian dia dengarkan, kemudian dari penjelasan itu kemudian penyiar misalnya, kalau kita nonton Mata Najwa atau Kikendi, kenapa begitu nyaman kita lihat? Karena kemampuan bertanya dan kemampuan mendengarkan. Nah, sebagai seorang sales pun sama sebetulnya. Jadi banyak orang mengatakan bahwa ya sales itu banyak bicara, itu salah. Karena tidak mungkin mulut kita dan pendengaran kita berfungsi dengan sempurna pada waktu yang bersamaan. Kalau kita lebih banyak bicara, maka pendengaran kita tidak mungkin berfungsi dengan sempurna. Dan sebaliknya, kalau kita mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, ya, suara kita, pembicaraan kita, itu tidak akan berfungsi dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, seorang sales sesungguhnya memang benar-benar harus banyak mendengarkan. Harus banyak mendengarkan. Tujuannya apa? Orang mendengarkan itu ya. Ini gambar apa ya di belakangnya? Sakura. Apa ya? Bunga apa? Sakura. Sakura ya. Biasanya bulan April Mei ya, kalau nggak salah di Jepang. Ya. Buku Psikologi of Selling karya salah satu guru saya juga, Brent Tracy, belum bercerita tentang mendengarkan ini dan tentang bunga sakura. Ya, saya kira ini materi terakhir kita sebelum kita tutup ya, tentang mendengarkan karena ini sangat luar biasa. Anggaplah di Jepang waktu itu ada pasangan muda yang sedang mencari rumah baru di sana. Ya, mereka dari rumah habis menikah ya, setelah beberapa saat menikah mereka mencari rumah. Kemudian datang seperti di Indonesia ada namanya marketing galeri lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pasangan muda ini ya, kemudian diantar oleh salah satu sales di sana. Ya, ceritanya ini di Jepang. Naik seperti mobil golf ya. Ya, jadi pasangan muda ini duduk di belakang, ya sales ini duduk di depan. Sales ini tidak terlalu banyak bercerita kecuali menjawab pertanyaan dari pasangan muda ini. Singkat cerita, mereka kemudian dari satu tanda kutip klaster satu, klaster yang lain gitu ya. Sepertinya tidak ada yang menarik. Kedua, sang sales juga masih setia melayani. Mereka kemudian masuk ke dalam salah satu tanda kutip klaster. Ya. Mereka masuk ke dalam salah satu rumah, kemudian tiba-tiba istri, ya, pasangan muda ini, kemudian istrinya mengatakan, Ohara, yang saya tahu di Jepang itu hanya Oshin dan Ohara. Jadi anggaplah Oshin dan Ohara ini pasangan ya, pasangan yang tadi yang kita cerita. Oshin kemudian mengatakan, Ohara, coba lihat
Di belakang rumah ini ada bunga sakura yang sedang berbunga. Sales yang dari tadi mendengarkan, menyimak, kemudian menarik Osin, ya, naik ke lantai 2. Osin, ayo kita ke lantai 2. Kemudian dari kamar mandi ada kacanya dan sangat terlihat, ya, di taman belakang itu kelihatan bunga sakura sedang berbunga. Sales ini kemudian mengatakan, Osin, coba lihat. Lihat dari kamar mandi ini, ya, dan lantai 2 ini bunga sakura begitu indahnya dilihat dari lantai 2. Ya, wanita muda ini kemudian turun bersama kemudian suaminya, kemudian berjalan pulang, ya, sampai di marketing gallery. Pertanyaan saya, kira-kira apakah itu closing apa tidak? Kira-kira nih, kira-kira. Apakah dia membeli rumah itu atau tidak? Teman-teman? Yuk, gimana Bapak Ibu? Ayo, kira-kira dia membeli rumah ini atau tidak? Apakah pasangan ini membeli rumah itu atau tidak? Mbak Dian? Yuk, pada beli atau enggak nih? Ini belum pada ngerespon nih. Dengan cerita seperti tadi. Apakah dia membeli rumah itu? Jadi dia beli atau tidak? Wah, ini dari Bapak kita. Closing, Pak. Karena Pak Sutri nyaman dan suasananya menyenangkan, Pak. Oke. Ya, jadi dalam cerita itu closing. Kalau punya duit beli, Pak. Kalau nggak punya, enggak. Iya, Mbak Intan, ya. Dia punya uang, Mbak. Kalau dia enggak, dia cicil gitu ya. Dalam cerita itu, ini closing. Kenapa closing kira-kira? Dia closing gara-gara bunga sakura. Yang ditangkap oleh sales ini, bunga sakura. Bukankah rumah, bahannya itu sama semua, benar nggak sih? Ada semen, ada batu bata, gitu ya. Fasilitasnya juga lantainya keramik, ya. Kemudian apalagi atapnya rangka baja, kemudian atapnya merek apa gitu. Bahannya sama saja. Tapi sales ini kemudian menangkap, dari mendengarkan kemudian dia menangkap, yang dia tangkap adalah bunga sakura, bunga sakura. Orang tidak membeli rumah, orang membeli bunga sakura. Seorang ibu misalnya, ibu, anak, suami, mungkin cari-cari rumah, kemudian ada sales ikut di situ, kemudian suami istri bercerita. Istrinya bercerita gini, pokoknya kalau tidak ada mall dekat rumah, saya tidak mau beli rumah di situ. Jadi yang ditangkap oleh sales apa? Mall. Ya enggak? Kata anaknya, iya, boleh aja ada mall, tapi kalau sekolahnya jauh dari rumah ini, saya juga nggak mau tinggal di situ. Ya ditangkap sekolah. Orang tidak membeli rumah, orang membeli bunga sakura. Orang tidak membeli rumah, orang membeli mall. Orang tidak membeli rumah, orang membeli sekolah. Dari mendengarkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita akan mendapatkan insight. Sesungguhnya yang orang butuhkan sebetulnya bukanlah rumah. Tapi mungkin dia dekat dengan kantor, dekat dengan mall, dekat dengan sekolah. Nah, sebagai seorang sales, ayo kita benar-benar manfaatkan kedua telinga kita ini, menyimak dengan baik, kita bertanya, kemudian kita dengarkan, kita catat apa yang sering diulang-ulang oleh prospek kita, dan itu kita jadikan bahan bagi kita untuk nanti ketika diminta untuk presentasi, ketika kita menjelaskan, maka eviden itulah yang akan kita jelaskan. Bukan lagi tentang rumah kita, bahannya adalah batu bata, semen, batu kali, kayu jati, bukan itu. Ya, dalam EQ selling yang sudah diajarkan oleh Pak Martin dan tim, tidak diajarkan tentang itu semua. Yang diajarkan adalah tentang ya emosional, ya benefit yang ada di situ, tentang bunga sakura, tentang mall, tentang pendidikan dan lain-lain.
Saya kira itu dari saya. Yes. Thank you, Pak. Bertanya, ada yang mau sharing dengan senang hati. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Wah, ini menarik nih, pas nih di jamnya, jam 21.22. Waktu cuma tinggal 7 menit Bapak Ibu. Yuk, mari Bapak Ibu. Pak Sul udah men-sharingkan yang sangat luar biasa sekali. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih kayaknya, aduh masih belum puas gitu, karena masih ada yang pengen ditanyakan gitu kan. Mumpung nih ketemu dengan Pak Sul gitu kan. Apakah ada? Kalau ada, saya mau tanya. Unmute. Yes? Mau tanya. Boleh. Pak Sul mau tanya Siapa? nih, kapan Pak Wijay ini? Ya, Pak Wijay. Jadi kapan kita harus bicara dan kapan kita harus mendengar dalam sales ya? Ini Oke. pertanyaan yang Thank you, Pak Vijay. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Pak Vijay. Iya, Pak Wijay, Pak Sul. Oke. Pada saat kita mulai datang di tempat prospek, ya, selalu kita datang lebih awal, ya, untuk mencari apa? Mencari eviden. Prospek saya ini yang saya akan temuin siapa sih, profiling seperti apa yang biasanya kita tidak dapatkan. Bahkan sekarang kadang-kadang ya dengan melihat WhatsApp-nya sering ganti profil itu kita bisa tahu tentang prospek kita, lawan bicara kita. Ya. Mungkin pada saat kita datang kita bicara dengan resepsionis, bicara dengan satpam tentang mungkin orang itu hobinya apa gitu ya. Kemudian saat ini prestasi apa yang beliau pernah dapatkan, dan itu semua nanti bahan pembicaraan yang kita keluarkan nanti pada saat kita butuhkan. Nah, pada saat pertama kali kita datang, tentu saja kita harus bicara lebih dulu. Ya, Pak. Masa kita diam-diam gitu? Jadi kita bicara dulu. Tapi yang kita bicarakan adalah bukan tentang produk kita, bukan tentang jasa kita. Tapi yang kita dapatkan adalah tentang profil orang itu, tentang apa yang kita dapatkan di satpam, tentang apa yang kita dapatkan di Facebook-nya, di Instagram-nya. Ya, mungkin dia pernah keluar negeri, dia suka menyelam, ya, dia suka misalnya terjun payung, dia suka misalnya mancing. Nah, di saat itulah kita mulai membuka pembicaraan, Pak, ya, untuk menarik minatnya. Ya, dalam buku saya itu saya cerita bahwa ibaratnya seperti ini. Ibaratnya pada saat kita ketemu pertama kali dengan prospek kita, ibaratnya kita sedang membawa palu dan kita membawa kaca. Ya. Pada saat kita mendatangi prospek kita, mereka sibuk dengan gadgetnya, menunggu telepon, membalas email dan lain-lain. Tidak mungkin seorang prospek kita atau seorang direktur yang akan kita datang itu menunggu-nunggu kita, sebetulnya nggak mungkin. Ya. Pada saat kita datang pertama kali, disitulah seolah-olah kita mengambil palu, kemudian kaca, kemudian kita pukulkan palu itu kepada kaca sehingga dia akan pecah, dan orang lain prospek kita akan melihat kita, meninggalkan gadgetnya, meninggalkan laptopnya, meninggalkan mejanya untuk berbicara dengan kita. Ya, jadi pada saat kita datang pertama kali, mulailah pembicaraan dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang itu. Ya. Ya, Pak, itu kita mulai pembicaraan di situ. Setelah itu kita mulai bercerita, ya. Kemudian dia menjawab. Ya, dia akan bercerita, kita dengan mendengarkan, kemudian kita dari pertanyaannya, kita dari jawabannya, kemudian kita dari situ kita bertanya lagi, mempertajam lagi. Dan tipsnya adalah jangan bercerita tentang produk kita, tentang jasa kita, tentang keunggulan produk kita, tentang diri kita, sebelum tanda kutip mendapat izin dari lawan bicara kita. Misalnya ya, kan tidak mungkin, misalnya dia sudah mulai, jadi gimana tentang produk Anda? Misalnya. Produknya, ya. Boleh saya jelaskan, Pak? Boleh, silakan. Mendapatkan izin. Janganlah belum ada izin kita udah
ABC, nanti orang tertidur lagi. Boleh saya jelaskan, Pak? Ya. Oh, boleh. Ya, gitu. Jadi kita yang mengatur, Pak. Ya, kapan kita bicara, pada saat kita datang pertama kali, kemudian perhatikan jeda, gitu ya. Jangan prospek kita masih semangat berbicara, kemudian kita potong, gitu. Kita harus lihat beberapa detik. Ya, kemudian kita masuk lagi. Ya, Pak ya, jadi perhatikan jedahnya. Saya kira Mbak Riri lebih paham nih. Kapan nih orang mulai jeda kita stop, tanda kutip ya, kita jawab. Ada satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan adalah ketika orang sudah mulai bercerita, itu kita tidak menyimak, itu kita tidak mendengarkan. Tapi justru kita menyiapkan jawaban, menyiapkan pertanyaan, bukan itu. Ikuti alurnya dulu, apa yang diceritakan benar-benar kita hadir di situ, sehingga orang lain melihat, oh ini orang komunikator banget ya, enak banget nih sales ini. Benar-benar menjadi pendengar yang baik, bahkan hal-hal penting kadang-kadang dicatat. Ketika kita mencatat, maka orang merasa nyaman, oh orang ini memperhatikan saya. Gadget dimatikan dulu lah, sebelum masuk dimatikan. Bukan di switch off, bukan di silent, dimatikan dulu. Benar-benar orang itu adalah spesial. Itu kurang lebihnya seperti itu, Pak. Pak Vijay. Pak Vijay. Pak Vijay. Ya. Pak Vijay. Oke, Pak Vijay. Terjawab Yes. ya, Pak Vijay? Jadi kapan kalau kita mau bertanya perlu minta izin gitu? Iya, bisa halus Pak. Bisanya, Pak boleh saya menjelaskan? Itu Pak. Ya, ya. Atau dia sudah mulai, iya jadi gimana tentang produk Anda? Pada saat pertama kali kita datang, jangan langsung dijawab Pak. Oh produk saya ini, sesungguhnya orang tidak mau mendengarkan produk kita. Orang mau mendengarkan, orang mau bercerita tentang dirinya. Oke Pak, sebelum saya jawab, Pak saya dengar dari satpam Bapak katanya suka mancing ya. Itu. Gimana caranya dia banyak berbicara Pak? Semakin dia banyak berbicara, itu semakin nyaman Pak dirinya Pak. Seperti kita Pak, jangan sampai kita egois nih. Makin banyak kita bicara, kita makin nyaman memang sebagai sales. Tapi orang makin muntah Pak. Sebagai prospek itu bisa muntah Pak. Ya. Itu Pak ya. 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 Ya, ya Pak Zul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Wah, terima kasih ya Pak udah hadir nih, Bapak pembelajar sejati nih. Oh iya. Pak Vijay mah selalu ada dalam segala suasana. Betul ya Pak Vijay ya? Harus banget loh. Saya jarang melihat orang seusia Pak Vijay terus kemudian selalu pengen belajar. Keren. Iya. Oke. Thank you Pak Vijay. Baik Bapak Ibu, ini pas banget 21.30, tepat waktu sekali, mulainya tepat, selesainya pun juga tepat. Dan Bapak Ibu, thank you for come. Tapi saya mau informasikan kita akan foto bersama. Tapi sebelum kita foto bersama, Bapak Ibu minta tolong ya, nanti ngisi di menti.com seperti biasa di 299668 Bapak Ibu. Yuk mari kita berikan kesan Anda, dan kalau misalnya ada saran pengembangan yang bisa Bapak Ibu berikan untuk berkaitan dengan sesi ini ataupun dengan COC sendiri, dengan Comet Online Course-nya sendiri. Boleh ya Bapak Ibu ya? Nah, tolong mampirlah ke menti.com, lalu kemudian nomornya 299668, sudah saya sharekan di chat ya Bapak Ibu ya. Sip. Yuk, mari kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Yes. Maaf satu hal lagi. Mau tanya tentang bukunya. Ya, tentang judul bukunya Pak Zulkifli. Yes. Judul bukunya. Ya. Yes, boleh Pak. Seperti ini Pak, fundamental sales. Sama persis ya. Judul bukunya sama persis dengan dengan bukunya ditunjukin dong Pak Zul. Bukunya mana Pak Zul? Tunjukin dong ke Pak Vijay. Iya, saya melihat. Sebentar. Atau Superman tuh Pak. Ya, keren Pak. Judulnya yes.
Ya. Ini Itu dia bukunya. Judulnya? Ya. Judulnya sama, Fundamental Selling Skill. Ya, tapi kita tidak jual di toko buku ya, Pak? Oke. Ya. Oh, tidak jual di buku ya? Iya, betul. Di online ya, tapi ini pun juga lagi cetak ulang lagi ya, Pak ya. Ya, lagi menunggu. Lagi proses cetak ulang. Saran saya Pak, kalau Bapak memang tertarik, Bapak nanti bisa cek langsung aja dengan Pak Zulkifli. Bapak Ibu bagi Anda bisa langsung follow aja Instagram beliau. Nah, di situ ada tuh. Gitu ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih kita foto bersama. Yang belum tampil videonya, apakah mau ikut foto bersama nih? Mari kita tampilkan wajahnya sejenak. Siap. Yuk, mari kita foto bareng-bareng Bapak Ibu. Dan sharing-sharing yang simple dan menarik ini. Yuk, 1, 2, 3. Oke, thank you. Dan Bapak Ibu, terima kasih banget untuk kesediaannya hadir di acara kali ini Bapak Ibu. Kami menanti di acara-acara berikutnya. Dan Pak Sul, thank you so much Pak Sul buat sharingnya. Lalu TOPBIT yang luar biasa gitu ya. Dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Thank you so para much. Pendukung sales nih kelihatannya nih. Jumlahnya kan nggak banyak tapi sales. Benar-benar banget. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Sampai ketemu di acara kita next-nya Rabu dan Jumat nanti ya. Yes. Oh iya, kalau ada yang mau ikut online learning program kita juga udah mulai selama 6 minggu nanti akan ada online learning program yang terjadi di hari Senin, Rabu, dan Jumat juga. Jam 2 sampai jam 5 sore Bapak Ibu. Minggu ini kita masih ngomongin soal self, jadi yang hari Rabu nanti ngomongin soal self hipnoterapi Bapak Ibu. Jadi gimana caranya Anda yang kalau punya problem, tanpa sadar Anda mensabotase diri Anda Bapak Ibu. Makanya kelihatan tuh mau ngapain, kok kayaknya udah berusaha banget tapi gagal terus. Nah, jangan-jangan ada hal di latar belakang kita yang masih harus kita selesaikan. Makanya butuh self hipnoterapi. Di hari Jumat akan ngomong soal self coaching Bapak Ibu. Dan itu pembicaranya Ondo di sana. Pak Max Sandy gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, so itu aja informasi dari saya. Thank you so much. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih banyak. Thank you, Semoga Mas semuanya Sandy. sehat. Thank you, Mbak Indra. Pak Zul. Semuanya dan Aduh, Pak Chandra. Mas Sandy. sukses semuanya. Yo, Pak Hendri. Sukses semuanya. Sempat untuk ngisi evaluasinya. Thank you. Oke, saya end meeting ya. Bye. Ya.